4 tahun lalu Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia di Qatar dan menutup perdebatan tentang siapa pemain terbaik sepanjang masa. Dan di pertandingan nanti di final Piala Dunia 2026, Messi kembali mempunyai kesempatan untuk menciptakan yang jauh lebih besar. Di Stadion New Jersey, Messi akan memainkan pertandingan yang mungkin menjadi laga terakhirnya di Piala Dunia. Tapi yang akan dihadapinya adalah tim Spanyol. Tim yang paling sempurna sepanjang turnamen. Tim yang hanya kebobolan 1 gol yang membuat Prancis tidak berkutik. Dan yang datang dengan bintang muda mereka, Lamine Yamal. Inilah final yang mempertemukan dua dunia. Di satu sisi ada sepak bola kolektif ala Luis de la Fuente. Kemudian di sisi lain ada Argentina yang berkali-kali lolos dari maut karena satu nama, Lionel Messi. Sobat-sobat, apakah malam final nanti ketika Lamine Yamal benar-benar mengambil tongkat estafet dari Messi, atau justru kita kembali menyaksikan si nomor 10 yang akan mengukir nama paling indah dalam sejarah Piala Dunia? Rodri akan berhadapan dengan Enzo Fernandez, Fabian Ruiz menghadapi McAllister, Dani Olmo melawan ketangguhan Christian Romero, Alvarez siap menguji lini belakang Spanyol. Sobat-sobat, sebelum kita kupas lebih lanjut, kita bahas lebih dalam preview match Spanyol versus Argentina yang akan berlaga di final Piala Dunia 2026. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papa Tola Football. Sobat-sobatku, kita mulai pelan-pelan karena memang preview match ini harus kita garap dengan serius karena mempertemukan dua negara besar, dua negara yang paling tangguh sepak bolanya saat ini, dan tentu saja dua negara dengan fanbase yang luar biasa. Kalau Bapak Tola bilang pertemuan nanti adalah pertemuan Tiki Taka versus keajaiban Messi. Jadi mereka akan menentukan siapa raja dunia sesungguhnya, ya. Dan pertandingan ini berlangsung pada hari Senin pagi dini hari. Catat sobat, Senin pagi dini hari 02.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di New Jersey Stadium. Jadi ini adalah pertandingan terakhir nanti di pagelaran ini dari 104 pertandingan sobatku. Dari 48 negara yang datang dengan mimpi yang sama, kini hanya tersisa 2 negara. Spanyol versus Argentina. Dan Argentina datang sebagai juara bertahan, sementara Spanyol menjadi juara Eropa, ya. Dan ini menjadi pertandingan komplit sobatku. Bagaimana juara Eropa bertemu dengan juara bertahan di final Piala Dunia 2026. Jadi memang ini adalah final ideal, final idaman. Sobat-sobat Papa Tola, di pertandingan nanti akan mempertemukan dua filosofi sepak bola, di mana sepak bola kolektif ala Spanyol melawan sepak bola yang dipenuhi dengan momen-momen magic, ya, momen-momen magis. Wah. Dan di tengah itu akan ada sosok yang mendapatkan spotlight paling besar, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Kita coba merunut dulu bagaimana dua jalan yang berbeda dari negara ini menuju final. Dari Spanyol, ya, bagaimana mereka sampai ke final karena Spanyol menang dengan sistem yang mereka bangun. Jadi kalaupun kita merangkai satu kata dari perjalanan Spanyol mulai dari babak penyisihan sampai dengan babak final, satu kata yang tepat adalah bagaimana mereka bisa mengontrol permainan mereka. Walaupun sempat di match pertama ditahan Cape Verde pada laga pembuka, namun setelah itu Spanyol langsung berkembang menjadi tim paling dominan di turnamen. Hanya kebobolan 1 gol sobat sampai dengan menuju final ini. Dan yang paling mengesankan tentu saat melawan Prancis di semifinal. Luis de la Fuente benar-benar membuat Mbappe, Dembele, Olis, Cherki, waduh, benar-benar kehilangan ruang, kehilangan kemampuan mereka yang sudah mereka perlihatkan sebelumnya, dan betul-betul mereka dikontrol permainannya oleh Spanyol. Jadi Rodri dan Fabian Ruiz di Spanyol bisa menguasai lini tengah permainan. Yamal memaksa pertahanan Prancis bekerja terus-menerus, dan Olmo menjadi penghubung yang sempurna. Dan sudah kita ketahui hasil akhirnya, Prancis dibuat tidak berkutik
kalah 2-0. Dan kalau Argentina, mereka memang terus-menerus menghadapi ujian maut dan mereka lolos karena punya mental juara. Jadi kalau Spanyol menang karena kontrol permainan, Argentina menang lewat keberanian dan mental. Hampir tersingkir berkali-kali. Lagi-lagi Cape Verde memaksa bermain hingga extra time. Mesir sempat unggul 2-0 Mesir sampai menit 79. Tapi mereka kemudian bisa mengalahkan, comeback ya kan. Swiss ini memaksa mereka bermain 120 menit. Dan Inggris hampir juga membuat Argentina kalah di semifinal. Sebelum 2 assist Lionel Messi hanya dalam 7 menit terakhir. Ini artinya apa sobat-sobatku? Artinya Argentina bukan tim yang selalu mendominasi permainan. Tapi mereka tim yang paling percaya diri ketika pertandingan sedang memasuki menit-menit akhir. Dan inilah yang membuat Argentina sangat-sangat berbahaya. Tentu dalam rangkaian pertandingan Argentina, Luis de la Fuente sebagai pelatih Spanyol sudah belajar ekstra keras ya. Sudah mempelajari dan juga dia menyatakan dalam beberapa kesempatan sepanjang turnamen, dia bilang bahwa identitas Spanyol tidak akan berubah siapapun lawannya. Jadi dia menekankan pentingnya menguasai bola, bermain proaktif dan juga tetap setia pada prinsip-prinsip permainan kolektif yang telah membawa timnya sampai ke babak final. Jadi kalimat itu sebenarnya sudah cukup untuk menggambarkan seperti apa Spanyol nanti di pertandingan final. Jadi mereka tidak akan mengubah gaya mainnya karena menghadapi Messi. Tidak. Mereka akan tetap melayani Argentina sebagaimana mereka melayani tim-tim lain yang sudah mereka hadapi sebelumnya. Dan Lionel Scaloni, pelatih Argentina, dia menyatakan bahwa setelah kemenangan dramatis atas Inggris, dia memuji karakter timnya yang tidak pernah menyerah. Jadi dia bilang bahwa kami belajar untuk tetap percaya sampai peluit akhir. Artinya kalau belum peluit akhir itu masih bisa berjuang, masih bisa menemukan cara untuk menang. Dan memang akhirnya Argentina selalu bisa untuk menunjukkan kematangan mental juaranya. Sobat-sobat Papatola Football, kalau kita bicara duel taktikal ya, ini sebenarnya menarik. Bagaimana nanti Luis de la Fuente memakai 4-2-3-1 dan Simon tetap menjadi penjaga gawang andalan. Di belakang 4 defender ada Porro, Laporte, Cubarsí dan juga Cucurella. Di depan mereka ada Rodri, kemudian ada Fabian Ruiz. Kemudian di sayap kanan ada Yamal, Dani Olmo dan juga Alex Baena. Dan Oyarzabal ini menjadi target man. Dan yang paling menarik tentunya kalau kita melihat bagaimana Spanyol hampir selalu membangun serangan dari Rodri. Begitu Rodri menguasai bola, Fabian Ruiz langsung mencari ruang. Olmo turun sedikit, Yamal kemudian memanfaatkan lebar lapangan. Dan Baena berani untuk menusuk ke half space. Itu yang membuat laju bola bergerak sangat-sangat cepat. Nah kalau Lionel Scaloni memakai 4-4-2 seperti yang kemarin saat menghadapi Inggris, tentu di depan ada Messi dan Alvarez. Walaupun kita tahu Messi hanya ada di atas kertas di depan. Pada kenyataannya Messi berada di tempat di mana dia suka, ya, di mana dia bisa untuk mengkreasikan permainan Argentina. Emiliano Martinez tentu saja masih menjadi andalan di bawah Mistar. Kemudian di belakang ada Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico. Kemudian di depan mereka ada McAllister, Paredes, Enzo Fernandez. Kemudian Giuliano Simon yang tampil luar biasa, memancing dan mengacak-acak Inggris. Akan besar kemungkinan kembali dimainkan oleh Scaloni. Dan ini formasinya sangat-sangat fleksibel sobatku. Sangat fleksibel. Jadi saat menyerang, Messi turun menjadi playmaker. McAllister naik. Enzo maju. Ini Julian Alvarez akhirnya dia bisa bergerak melebar. Jadi dalam beberapa detik saja Argentina ini bisa berubah menjadi 4-2-3-1. Dari 4-4-2. Dan ini menjadi pertarungan yang bisa menentukan siapa di antara mereka akhirnya akan menjadi juara dunia. Kita akan bisa menyaksikan nanti bagaimana duel laga antara Rodri versus Enzo Fernandez. Ini dimana kita tahu Rodri menjadi pengatur tempo yang sangat luar biasa di tim Spanyol. Dan tentu saja Enzo Fernandez akan mencoba mengimbanginya.
Kemudian ada duel Fabian Ruiz versus McAllister. Dan Fabian kan ini menjadi tipikal pemain yang paling sering memecah pressing lawan lewat umpan vertikal. Nah, tugas McAllister tentu memiliki upaya untuk menghentikan aliran bola. Dan duel mereka memang mungkin tidak terlalu mencolok, tapi bisa menentukan siapa yang menguasai lini tengah. Kalau duel sayap Lamine Yamal versus Tagliafico, ini paling menarik. Yamal baru berusia belasan tahun, tapi dia sudah jadi mimpi buruk bagi siapapun bek kiri yang menghadapi Spanyol. Dan Tagliafico harus memilih menempel ketat Lamine Yamal atau memberi dia ruang, tapi keduanya sama-sama punya resiko. Dani Olmo mungkin menjadi pemain yang paling sulit dijaga oleh Argentina nantinya, karena dia tidak pernah diam, dia selalu mobile, turun, naik, masuk ke half space, melebar ke kanan, pindah ke kiri. Jadi kalau memang Olmo mendapatkan kebebasan seperti itu, maka akan sulit bagi Argentina menutup ruang Olmo. Dan Alex Baena memang hanya fokus kepada Yamal ya. Banyak orang fokus pada Yamal, tapi orang lupa pada Alex Baena. Padahal dia juga salah satu senjata rahasia Spanyol saat ini. Dan duel yang paling menarik juga nanti adalah Oyarzabal versus Romero. Dan bagaimana dengan Messi sobat? Kalau Messi sebenarnya dia adalah Messi versus Spanyol. Jadi kita sudah tidak bisa lagi sebetulnya menggambarkan tentang Messi ini. 8 gol, puluhan peluang dia ciptakan, ya kan? Dan luar biasanya Messi semakin berbahaya sejak menit 75. 7 menit saja dia bisa bikin 2 assist yang menghempaskan Inggris di semifinal. Jadi memang ya Messi wajiblah ditakuti oleh Spanyol. Dan sejujurnya juga Papatola kalau jadi Luis de la Fuente bingung juga nih kalau Messi ini mau diapain. Makanya satu-satunya adalah mereka bekerja secara kolektif untuk menghadapi Argentina. Terlepas Messi bermain di depan atau di tengah, yang pasti Spanyol akan memainkan skema mereka. Dan Julian Alvarez, kalau Messi kita anggap otak serangan dari Argentina, maka Julian Alvarez pemain nomor 9 ini menjadi pisau yang terus bergerak membuka ruang. Jadi memang kemarin dia tidak cetak gol, tapi pergerakannya membuat bek lawan ditarik menjauh dari areanya, dan disitulah masuk pemain-pemain second line Argentina. Dan juga ada Gyökeres Simon. Dan ini menjadi pemain yang juga punya energi luar biasa yang membantu permainan Argentina saat menghadapi Inggris kemarin. Jadi hal-hal menarik yang kemungkinan terjadi di final pertama adalah Messi versus Lamine Yamal. Ini legenda 2 generasi yang berbeda jauh sobat. Tapi mereka bertemu di satu final Piala Dunia. Dan mereka adalah sama-sama produk dari Barcelona. Perebutan Golden Boot masih berlangsung karena Messi masih 8 gol. Mbappe juga masih 8 gol. Jadi kalaulah pertandingan perebutan tempat ketiga Mbappe masih bisa mencetak gol, maka mau tidak mau Messi pun harus juga menambah golnya di pertandingan menghadapi Spanyol. Apakah ini menjadi final terakhir Messi? Banyak pihak mungkin memperkirakan iya. Tapi kalau melihat dari gaya bermain Messi, kebugaran fisiknya, kayaknya masih bisa juga lah dicoba untuk 4 tahun ke depan ya sobat-sobat ya. Ya, itu dia sobat-sobatku. Bagaimana preview match Papatola untuk pertandingan final nanti. Dan seperti apa prediksinya? Kalau menurut Papatola ini final paling seru juga. Bisa jadi mengalahkan final tahun 2022. Dan Papatola punya keyakinan final ini akan berlangsung sampai dengan babak adu penalti. Bagaimana skor normalnya? Bisa jadi 1-1, tapi besar kemungkinan menjadi 2-2. Wow. Oke sobat, itu dia yang bisa Papatola sampaikan di preview match ini. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di video Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.